Panggil saja Bandi dan Marni, pelaku pesugihan. Langsung saja ke ceritanya. Bandi kewalahan menangani istrinya yang entah mengapa bertingkah seperti bukan dirinya. Waktu itu, Bandi sedang melakukan ritual pesugihan yang biasa ia lakukan dengan istrinya. Akan tetapi, di tengah-tengah ritual itu, tiba-tiba saja istrinya berteriak-teriak tidak jelas. "Mar, kamu kenapa sih?" tanya Bandi sambil mengguncangkan bahu istrinya. Marni tentu tidak menjawab, ia malah terus berteriak-teriak di depan wajah suaminya. Bandi merasa ada yang tidak beres dengan istrinya itu. Ia lalu berinisiatif memanggil Mbah Ngatiman untuk mengembalikan Marni seperti semula. Namun, Mbah Ngatiman tidak punya kekuatan lebih untuk menyembuhkan Marni. Katanya, makhluk halus yang ada di tubuh Marni terlalu kuat. Ia selalu menyarankan untuk melakukan sebuah ritual pengusiran setan. Bandi menyetujui hal tersebut. Malam harinya, ritual tersebut segera dilaksanakan di rumah Mbah Ngatiman. Lalu, merapalkan mantra sambil menyemburkan air ke tubuh Marni. "Siapa kamu?" tanya Mbah Ngatiman. "Hahaha, aku adalah penunggu pantai," jawab Marni sambil tertawa keras. "Apa yang akan kau lakukan dengan tubuh Marni?" tanya dukun itu lagi. "Aku akan membawanya menjadi pengikutku," jawab Marni lagi disertai tawa. "Segera keluar kau dari tubuh wanita ini, kalau tidak, aku akan membakarmu," ancam Mbah Ngatiman. Mantra Mbah Ngatiman semakin cepat dilapalkannya. Semua berlalu cepat. Marni terguncang hebat dengan serangan Mbah Ngatiman. Tak lama kemudian ia jatuh pingsan. Kata dukun itu, ritual telah selesai dan makhluk yang ada di dalam tubuh Marni sudah keluar. Bandi lalu berterima kasih dengan segera membawa Marni pulang. Namun naas, Marni ditemukan tewas dengan lidah menjulur dan badan bau tak sedap keesokan harinya. Kabar kematian Marni menjadi bahan guncingan warga. Sementara Bandi masih berduka dengan kematian istrinya tersebut. Kematian Marni yang tidak wajar itu kelak menjadi dongeng misteri warga. Pasalnya, banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok mirip dengan wajah Marni saat melewati rumahnya. Bahkan, ponakan Bandi yang baru pulang dari merantau di Jakarta menyaksikannya sendiri. Ia adalah Ujang. 3 hari setelah kematian Marni, Ujang pulang ke rumahnya yang tak jauh dari rumah Bandi. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu rumah agar istrinya membukakan. Namun sebelum pintu itu terbuka, Ujang ditepuk pundaknya oleh seseorang dari belakang. Ujang kaget lalu menoleh. Ternyata itu adalah Mbak Marni. "Kenapa Mbak, tengah malam begini kok di sini?" tanya Ujang penasaran. "Ujang, tolong bantu Mbak," kata Marni. "Ada apa Mbak memangnya?" tanya Ujang sedikit khawatir. "Tolong berikan ini ke Bandi. Aku tidak ingin ditinggalkan begitu saja," kata Marni sambil memberikan bungkusan kecil. "Lah, kenapa Mas Bandi meninggalkan Mbak? Apa yang terjadi Mbak?" tanya Ujang. "Aku harus buru-buru Jang, aku sudah ditunggu di pantai," kata Marni. "Loh, ngapain jam segini ke pantai selatan Mbak?" tanya Ujang semakin bingung. Belum selesai bertanya itu terjawab, istri Ujang lalu membukakan pintu. "Ngomong sama siapa Mas barusan?" tanya istrinya. "Anu, Mbak Marni nitip ini buat dikasih ke Mas Bandi," jawab Ujang. "Astagfirullah," istrinya Ujang lalu menyebut dan menyeret Ujang
masuk ke dalam rumah. "Mas, Mbak Marni sudah meninggal 3 hari yang lalu," kata istrinya panik. "Innalillahi, aku harus mengantarkan amanah ini," kata Ujang. Singkat cerita, Ujang lalu mengunjungi Bandi keesokan harinya untuk memberikan bungkusan yang dititipkan Marni. Saat bertemu Bandi, Ujang mendapatkan respon yang aneh. Tak sekalipun Bandi menyahut Ujang, ia hanya diam saja. Namun Ujang tak mau ikut campur. Yang terpenting, amanahnya sudah disampaikan kepada Bandi. Setelah membuka bungkusan kecil yang diberikan Ujang, Bandi bergegas menuju ke pantai yang didatanginya beberapa bulan lalu untuk meminta pesugihan. Betapa terkejutnya Bandi saat menemukan istrinya. Dia melihat istrinya diikat kedua tangannya di tiang dan disiksa oleh banyak makhluk. Marni terlihat sangat kesakitan. Tubuhnya penuh dengan luka dan goresan. Kondisinya benar-benar buruk. Tak kuasa melihat itu, Bandi mencoba menyelamatkan istrinya. Namun, ia gagal lantaran jasad istrinya sudah dibawa para makhluk itu menuju pantai. Bandi menangis sejadi-jadinya. Ia meminta tolong kepada Mbah Ngatiman untuk mengambil jasad Marni. "Tidak bisa, Le. Itu semua akibat dari perbuatanmu sendiri," kata Mbah Ngatiman. "Perbuatan apa, Mbah?" tanya Bandi bingung. "Kamu dan istrimu sudah sepakat untuk melakukan pesugihan. Tapi sayangnya kamu salah alamat meminta kepada makhluk yang salah. Kamu terperdaya oleh mereka sehingga tidak tahu konsekuensinya yang harus kamu tanggung istrimu." Jelas Mbah Ngatiman. Mendengar itu, Bandi sangat menyesal. Niatnya mencari pesugihan karena ingin hidup enak dengan istrinya. Namun nasi telah menjadi bubur. Marni sudah tidak bisa kembali ke dunia ini. Tamat. Tulisan ini hanya rekayasa, kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan. Terima kasih, sampai berjumpa di besok malam. Semoga sahabat semua dapat terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.